Virgo dan Pisces itu dua karakter yang benar-benar bertolak belakang, guys. Virgo itu earth sign, itu elemennya Pentacles, benar-benar logik dan realistis. Sementara Pisces itu water sign yang memang penuh dengan emotional ya, dan lebih ke arah intuitif. Intuisi dan kemudian logika itu dua hal yang berbeda, dan dua-duanya itu sama-sama penting sebenarnya untuk menjalani kehidupan ini secara balance, seimbang. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang di bulan September dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah full moon reading, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang untuk kali ini guys, jatuh di konstelasi Pisces di musimnya Virgo ya. Jadi matahari ada di Virgo dan kemudian bulan ada di Pisces. Oke. Nama full moon untuk kali ini adalah super blue moon. Super blue moon disebut sebagai super atau purnama super karena memang bentuknya yang paling besar ya, bisa terlihat dari bumi itu, shape-nya itu paling besar dibandingkan dengan bulan-bulan purnama lainnya. Dan ada yang istimewa dari purnama blue moon ini guys. Kenapa? Karena di bulan Agustus ada dua kali purnama yang terjadi. Oke, yang pertama itu di tanggal 1 atau tanggal 2 kalau nggak salah mah bener. Dan yang kedua yang super blue moon ini terjadi di tanggal 31 Agustus ya. Karena itulah readingan ini akan berlaku dari tanggal 31 Agustus sampai ke tanggal 14 September. Ditandai dengan berakhirnya bulan lama dan kemudian akan masuk ke new moon ya. New moon itu di tanggal 15 September. Jadi readingan ini berlaku dari 31 Agustus sampai dengan 14 September 2023 ya. Oke. Ini readingan aku buat untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, dan akan sangat terasa sekali efeknya untuk mereka yang Sun-nya ada di Virgo atau di Pisces, atau Moon-nya ada di Virgo atau di Pisces, dan paling tokcer efeknya untuk mereka yang Sun-nya di Virgo dan kemudian Moon-nya ada di Pisces ya. Virgo dan Pisces itu dua karakter yang benar-benar bertolak belakang guys. Virgo itu earth sign, itu elemennya Pentacles, benar-benar logik dan realistis. Sementara Pisces itu water sign yang memang penuh dengan emotional ya, dan lebih ke arah intuitif. Intuisi dan kemudian logika itu dua hal yang berbeda, dan dua-duanya itu sama-sama penting sebenarnya untuk menjalani kehidupan ini secara balance, seimbang. Jadi kalau kita terlalu logik pun akan gak seimbang, atau kalau kita terlalu intuitif pun gak bakalan seimbang. Kalau kita terlalu realistis juga nggak seimbang, dan kalau kita terlalu emosional juga tidak seimbang ya. Jadi pesan moralnya dalam readingan full moon kali ini adalah please be in the middle, okay? Because this is Virgo season dan kemudian moon ada di Pisces. Virgo itu realistis, Pisces itu intuitif. Jadilah di tengah selama 14 hari ke depan. Kalau kamu terlalu emotional as the water sign misalnya, 14 hari ke depan akan jelimet banget, akan dramatik sekali bagimu. Dan kalau seandainya kamu terlalu realistis di 14 hari ke depan, maka kamu akan terkesan dingin, tidak peduli sama orang, bodoh amat sama orang, dan orang-orang akan bilang kamu pembunuh berdarah dingin. Lebay. Orang-orang akan bilang kamu pembunuh berdarah dingin guys. Ya itu aja sih inti utama dari super blue moon kali ini, supaya kamu bisa in the middle, di tengah. 50% kamu realistis, 50% kamu pakai intuisi, dan itu akan membuat 14 hari atau 15 hari ke depan ini terasa lebih menyenangkan bagimu ya guys, karena ini momen-momen kritikal dalam masa-masa full moon seperti ini. Oke, aku akan buka 6 kartu ya guys kalau readingan full moon. Sampai lupa, 6 kartu untuk kalian semi Celtic yes, dan kemudian di akhir readingan ini aku akan bacakan pesan full moon untuk ke-12 zodiak sign ya. Dan akan ada video extended khusus untuk Pisces, karena Pisces yang paling terang mendapatkan sinar bulan atau sinarnya
Super Blue Moon ini. Kalau kamu nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama dan kamu adalah seorang Pisces, tertarik untuk melihat pembahasan lebih detail mengenai pesan full moon ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya. Oke. Kita akan pakai deck yang ini untuk pesan full moon ke-12 zodiac sign, dan kita akan pakai yang ini untuk cari clue atau pilot dari readingan Super Blue Moon untuk bulan September ya guys, yang dimulai dari tanggal 31 Agustus sampai 14 nanti. Oke, kita segera mulai. Aku akan ambil 3 kartu, katanya dari sini disuruh ngambil 3 kartu guys. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for September 2023. Thank you very much. Nanti di September full moonnya atau purnamanya tinggal satu guys. Itu kalau nggak salah di tanggal 19 ya. Jadi sudah tidak ada 2 purnama di 1 bulan lagi. Agustus ini benar-benar istimewa sekali, ada 2 purnama sekaligus. Mari kita lihat. Halo, 3 kartu. Yang pertama. Oke, yang kedua. Oke, satu lagi. Iya, bukan. Boleh aku intip ya? Dia hampir keluar tapi nggak jadi keluar, tapi aku penasaran. Satu lagi. Oke, ini dia. Ini dia hal penting yang perlu kalian ketahui selama full moon season ini ya guys. Batas akhirnya sampai 14 September, dan kalau kalian bisa menghandle dengan baik 14 atau 15 hari ke depan ini, efeknya itu akan terasa di 6 bulan ke depan ya. Oke, yang pertama adalah attraction, dan ini super moon guys. Aku dekatkan, ini kartu oracle ini namanya Queen of Oracle ya. Karena moon itu satu-satunya benda langit yang feminim. Oke, semuanya maskulin. Semua planet maskulin, matahari maskulin, dan hanya moon yang feminim. Makanya nama deck ini Queen of the Moon. Tidak pernah ada King of the Moon, ya nggak sih? Queen of the Moon, Luna Maya. Ini attraction, dan kemudian ini happen in super moon ya. Jadi yang aku lihat dari kartu attraction ini kayak ada ombak gede gitu guys, dan ada magnetic situation yang terjadi. Kamu kayak terseret oleh ombak, bukan terseret sih. Apa ya? Pernah nggak ngerasain ada sesuatu yang besar dan kita kayak ikut terdorong atau tertarik di dalamnya? Aku pernah merasakan yang seperti itu guys, tapi kalau melihat laut lepas misalnya dari tempat tinggi, jadi kayak ada yang nyuruh terjun. Kalian pasti bilang aku gila deh. Oke, nggak apa-apa. Aku memang gila kok. Jadi ketika aku di tempat tinggi dan aku melihat laut lepas begitu, aku seperti ada ngerasain come here begitu, datang ke sini dari tebing tinggi begitu, kayak di Uluwatu misalnya. Uluwatu di Bali, kalau kita di tempat tinggi itu kita akan ngerasain kayak magnetic energi yang datang dari laut lepas itu kayak menarik kita. Dan kayak gitu yang aku lihat yang terjadi di 14 hari 15 hari ke depan untuk kalian. Ada attraction ya, tertarik untuk sesuatu yang sangat let's say apa lagi ya selain magical ya, yang tidak terdefinisikan, nanti aku ingat. Tapi yang jelas ada kekuatan besar yang kayak menarik kalian untuk mendekat. Ya, itu attraction yang pertama. Karena ini orang terlihat duduk, dia terlihat seperti batu, ini perempuan guys, dan kemudian melihat lautan dan ombak tinggi. Jadi dia tuh kayak ada kekuatan magnet yang menarik dia untuk mendekati ombak ini begitu. Tapi jangan mendekat, kamu duduk saja. Ya, stay di situ karena ombak gak bagus untukmu. Even kamu water sign Pisces misalnya, ini readingan apa full moon di Pisces begitu, bukan berarti kamu harus masuk ke dalam ombak tersebut. Yes. Yang kedua ada sovereignty. Ini tentang harga diri, royal ya, atau sovereignty ini sebenarnya kekuasaan, tapi kekuasaan lebih ke para bangsawan gitu ya guys. Jadi kalau misalnya Queen Elizabeth sovereignty, jadi kekuasaan Queen Elizabeth sebagai seorang ratu, sebagai seorang royal begitu. Bukan kayak bos kamu yang sok berkuasa gitu. Bukan guys, tapi sovereignty ini memang diangkat untuk berkuasa ya. Itu dia kartu clue kedua untuk kamu. Dan kemudian kartu clue ketiga adalah the path, jalan. Ini jalan yang tepat tentunya ya guys. Setiap kali the path datang dari kartu oracle, artinya ini adalah jalan yang tepat. Dan kamu lihat, ini seperti ada tangga sebenarnya. Tangga ini kayu, kayak darurat gitu guys. Aku aja nggak yakin ini tangga bisa kuat diinjak sampai ke atas begitu. Tapi this is the path, this is your path. Jadi jalurmu itu nggak mudah. Tanggamu itu
akan rapuh. Tapi lihat apa yang ada di balik ini. Dan kalau universe Tuhan bilang naiki tangga itu, kamu akan memilih mana kira-kira guys? Logikamu yang mengatakan, ih tangga itu rapuh, atau kamu akan ikuti apa kata Tuhan, naiki tangga itu? Oke, itu penting untuk kalian renungkan katanya guys. Oke, yang pertama tadi tentang attraction, dan attraction itu nggak baik untukmu, sangat menggoda kamu untuk mendekat tapi jangan didekati. Yang kedua sovereignty, ini tentang penguasaan, bisa jadi penguasaan diri atau penguasaan full, taking control atau taking full control of your life. Dan yang ketiga tentang the path, jalan kamu tidak mudah guys. Oke, ini efek akan berlaku sampai 6 bulan ke depan kalau kamu bisa menghandle sebaik-baiknya ketiga pesan istimewa selama full moon ini. Yes, kita akan segera mulai. Aku hanya akan ambil 6 kartu saja untuk melihat gambarannya secara umum. Karena ini readingan general, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for September 2023. Thank you very much. Jalanmu tak mudah. Oke, Chariot guys. Chariot ini one way ticket ya. Once kamu bergerak, kamu tidak akan pernah kembali ke titik lama. Bayangkan kamu beli tiket pesawat one way. Ada di sini Mr. One Way. Aku Mr. One Way guys. Kalau kemana-mana beli tiket pasti satu arah saja. Karena belum tentu akan pulang. Jadi The Chariot ini adalah kayak kereta kencono gitu ya. Kayak kendaraan yang datang dari Tuhan, dari universe, karena dia major arcana gitu untuk membawa kita keluar dari sebuah titik lama menuju titik baru. Dan once kita sampai di titik baru, tidak ada cerita kembali ke titik lama, karena Chariot ini tidak akan memulangkan kamu ke titik lama. Ini berkaitan dengan move on guys, yang harus terjadi immediately. Dan once terjadi, jangan pernah palingkan wajahmu ke belakang, karena tidak ada kesempatan untuk kembali ke belakang. Oke? Okay, let's see the center of the reading. Halo. Oke, terima kasih banyak. Six of Sword. Ketika Six of Sword datang ada kesan kalah. Aku kalah. Aku harus pergi karena aku kalah. Oke. King of Cups. Miring. Kemudian fokusnya ada the Four of Cups, seperti bau-bau penyesalan begitu guys. Targetnya adalah Hierophant. Ini adalah prinsip standar hidup yang kamu punya ya. Dan kemudian recent past-nya the Wheel of Fortune, near future-nya the Two of Pentacles, bottom of the deck-nya the Magician. This is magical things. Ketika the Magician datang, maka aku harus bilang ada keajaiban yang terjadi di dalam hidupmu. Amin. Amin guys. Amin guys, kamu bilang amin untuk hal baik aja susahnya minta ampun. Ada keajaiban, miracle, full of miracle di 14 hari ke depan, sehingga membuat miracle lanjutan di 6 bulan ke depan ya. Apapun yang terjadi di masa lalumu guys, that's your wheel of fortune. Itu adalah pintu hokimu. Kalau aku bilang begitu, kamu setuju nggak guys? Karena itu pasti akan menyakitkan. Kalau nggak menyakitkan, kamu nggak akan merasa the Six of Swords. Six of Swords itu harus pergi dalam keadaan kalah. Kamu kayak ngerasa ditaklukkan oleh sesuatu, oleh seseorang, oleh keadaan, dan tidak mampu berbuat apapun. Dan seperti di atas perahu itu berjalan mengikuti arah arus. Kamu nggak tahu harus berbuat apa-apa. Itulah yang kamu rasakan di center of the reading saat ini. Kamu nggak mau diam, kamu pengen maju. Dan maju pun, kamu merasa dirimu maju dalam keadaan kalah. The Six of Swords adalah keluar dari medan pertempuran, dan sense-nya itu akan selalu loss, kalah ya. Padahal sebenarnya katanya keluarnya kamu dari medan pertempuran adalah pintu keberuntunganmu, dan kamu melihat pintu itu, kamu manfaatkan sebaik-baiknya. So, you are on the right path. Jalurmu tepat, walaupun tangganya seperti mau ambruk. Oke? Di akhir 14 hari ke depan, saya misalnya dari tanggal 10 sampai 14, kamu masih akan tetap meragukan ini guys. Meragukan kepergianmu ini atau proses moving onmu yang terasa seperti the Six of Swords atau kalah perang ini. Karena near future-nya ada the Two of Pentacles. Yes. Karena apa? Karena kamu masih mengingat-ingat apakah ini kesempatan yang hilang. Apakah kepergianku ini aku telah menyia-nyiakan sebuah kesempatan? Apakah kepergianku ini aku telah membuang peluang besar di dalam hidupku? No.
Kenapa aku bilang no? Because the subconscious mind, this is your target. Hierophant. Kamu tahu apa yang benar. Apapun situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, kamu tahu versi benarnya seperti apa, dan kamu sedang melangkah ke situ. Tapi kamu nggak pernah menyangka kalau segini repotnya. Kamu nggak pernah menyangka kalau segini rempongnya. Kamu nggak pernah menyangka kalau ternyata begini sedihnya. Yang membuat kamu masih tetap maju saat ini guys, ini prinsip tradisional. Jadi kalau ini di deck tarot ini the Pope Paus, ya, bisa jadi agama, ya, bisa jadi culture, kebudayaan, bisa menjadi norma sosial, oke, bisa jadi peraturan tidak tertulis yang memang sudah kamu tetapkan dari awal di dalam hidupmu. Kamu hanya sedang menjalani hidup sesuai dengan prinsipmu. Yang bikin kamu kayak nelongso saat ini karena kamu nggak nyangka menjalani prinsip itu ternyata susahnya seperti ini. It is okay guys, ya, it is okay. Kalau kamu punya prinsip pasti akan sulit untuk dijalani, pasti. Ya. Ini juga peraturan ya guys, hukum, Taurat, kitab suci, apa segala macam ini. Hierophant. Makanya dia tuh dibilang the Pope atau the Paus ya. Nggak ada yang mudah yang namanya menghadapi sebuah prinsip atau peraturan tertentu. Tapi kalau kita memang sudah setuju bahwa itu yang menjadi patokan atau landasan kita dalam menjalani hidup, just do it. Even sulit, even tangganya, iya, keropos kayak mau jatuh, tapi disuruh jalani, naik tangga itu. If you believe me, step ahead, naik tangga itu. Kamu mau nggak naik tangga itu guys? Tapi aku takut Rey, iya. Itu biasa ya, namanya juga hidup. Kita langsung klarifikasi saja, dimulai dari The Magician. Halo. Ini magical atau miracle ya guys, keajaiban. Keajaiban hanya akan datang kepada ya mereka yang percaya pada si pemberi keajaiban ya. Karena keajaiban itu di luar akal sehat manusia, di luar pikiran manusia, di luar realistis. Hal-hal realistis ya, yang bisa dipikirkan oleh manusia. Jadi kalau kamu tidak percaya sama universe, tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya pada sumber keajaiban atau miracle, maka kamu tidak berhak untuk miracle. Aku selalu bilang itu untuk kalian ya guys ya. Detik terakhir terselamatkan dari sebuah kecelakaan. Kalau pakai logika nggak mungkin deh kita bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Uang mobilnya remuk hancur kok, ditiban sama benda besar, ditabrak kanan kiri, ditabrak lagi muka belakang. Kalau otak bilang itu nggak akan mungkin orang selamat di dalamnya, ternyata 4 orang sekeluarga selamat. Itu ya miracle. Mereka hanya bisa selamat guys karena mereka percaya pada sumber miracle. Kalau memang nggak percaya, nggak mungkin deh gitu. Ini pasti ada jumpy. Apalagi ada yang bilang begitu gitu ya. Ya kamu nggak berhak atas miracle ya. The Knight of Wands, Nine of Wands, Page of Cups. Because this is bottom of the deck. Artinya inti readingan ini adalah miracle. Maka mau nggak mau intinya adalah tentang universe. Bahwa plan, rencana Tuhan atas kehidupanmu itu kamu jalani di jalur yang tepat. Antara subconscious mind dengan bottom of the deck kamu inline, sejalan. Berarti prinsip kamu sejalan dengan kayak miracle atau keajaiban yang akan kamu dapatkan. Lagi-lagi tadi permasalahannya cuma satu, kamu nggak nyangka kalau ternyata untuk menjalani prinsip ini seperti ini ribetnya. Ya, Nine of Wands, Page of Cups, Knight of Wands. Nine of Wands itu insecure, merasa tidak yakin, takut. Knight of Wands itu maju dalam keadaan naif ya guys, atau rushing. Semua knight itu akan rushing, terburu-buru. Dan kemudian the Page of Cups itu unstable dalam hal emotion. Jadi keadaan emotion kamu tidak stabil, kamu ketakutan. Nine of Wands itu insecurity, ketakutan tentang segala hal, masa depan, masa sekarang, masa lalu, kanan kiri semua kamu takut. Tapi Knight of Wands ini kayak bilang maju terus. Don't worry about anything. Itu yang kamu rasakan saat ini. Ketiganya minor arcana di bawah satu major arcana. Artinya that's the door to your miracle. Dan kamu kerjakan saat ini dengan baik, guys. Center of the reading, thank you. The Fool, okay. It's like a new beginning in your life. The Empress, powerful, Ace of Cups. Aku ngerasa sense of sendirian karena Empress ini adalah kartu single mom atau single daddy, kartu janda atau kartu duda. The Ace of Cups adalah take the power back from everything.
yang selama ini selalu melelahkanmu. Dan kemudian the Fool ini adalah new beginning ya. Ini major arcana, ini tentang power, ini tentang sesuatu yang baru di dalam hidup, dan ini tentang menghargai diri sendiri. The Fool ini naif, tapi akan selalu ada divine intervention di dalamnya ya. Tuhan itu akan selalu mengamati, mengawasi. The Fool dimulai dari nol. Kayak hidupmu itu dimulai dari nol, kembali memulai dari nol, tapi dalam bentuk atau dalam situasi yang berbeda. Yes. Kalau kamu resonate dengan readingan ini dalam hal romance, beberapa waktu sebelumnya kemungkinan besar kamu sudah mengakhiri hubungan, guys. Kayak ada perpisahan, ada divorce, atau karena ini kartu janda atau duda ya, aku bilang tadi Empress ini. Tapi Empress itu tidak pernah tergantung kepada siapapun. Dia itu akan selalu mandiri ya. Dia akan bisa bertanggung jawab untuk hidupnya, bertanggung jawab untuk orang-orang yang bergantung pada dia. Mungkin anaknya, oke, sebagai seorang single dad atau single mom, atau keluarga. Mungkin ada orang tua yang harus ditanggung, atau ada saudara yang masih harus disubsidi, atau ada keponakan yang masih harus disekolahkan. Mampu ya, jadi tidak bergantung kepada siapapun. You are on the right path. Look at you now, guys. Apa yang kurang? Look at you now. Apa yang kurang? The Fool, Ace of Cups, The Empress. Seharusnya nggak ada yang kurang ya. Six of Swords yang bikin kamu merasa kurang. Karena Six of Swords itu selalu kesannya kalah. Kamu nggak terima kekalahanmu. Emang apa yang salah sih, guys, dari kalah? Aku tak tanya kamu dulu dah. You know games, right? Match, pertandingan. Hidup ini juga adalah pertandingan, perlombaan. Untuk beberapa orang. Kalau kamu sudah melihat hidup ini sebagai menang dan kalah, berarti kamu sudah menganggap hidup ini sebagai perlombaan. Apapun yang terjadi padamu saat ini, situasimu saat ini, dan kamu berada di energi The Six of Swords, berarti kamu anggap dirimu kalah. Jadi ada perlombaan yang sedang kamu jalani, dan kamu kalah, itu yang gak bisa kamu terima, sehingga kamu tidak bisa melihat The Fool, Ace of Cups, dan The Empress ini. Kamu tidak bisa melihat kekuatanmu, kemampuanmu, guys. Look at yourself. Mandiri mapan. Kamu tidak bisa melihat kesempatan yang diberikan Tuhan tentang jalan hidupmu yang baru. Kamu tidak bisa melihat The Ace of Cups tentang you take your power back to yourself. Semua energi sekarang fokus ke dirimu, to your heart chakra. Kamu gak bisa lihat ini karena kamu sibuk dengan kekalahanmu tadi. That's why hidup itu jangan pernah dianggap sebagai sebuah perlombaan, karena kamu akan kalah di mana-mana. Nikah misalnya, astaga, teman satu umuran kamu, guys, sudah nikah semua, kamu belum. Itu kan perlombaan ya. Kamu akan selalu menganggap dirimu kalah karena belum menikah, dan teman-teman satu umuran kamu sudah pada menikah semua. Siapa yang bikin kamu kalah? Dirimu sendiri. Kenapa kamu bikin dirimu sendiri kalah? Karena kamu menganggap hidup ini perlombaan. Itu yang terjadi padamu saat ini, sehingga kamu menganggap dirimu kalah in any kind of situation. Take how it resonates to your personal life. Tapi saat ini kamu bilang hidupmu kalah terhadap seseorang, terhadap situasi, atau terhadap keadaan tertentu. Padahal kata Tuhan itu bukan kalah. Kamu merespon pintu miracle, pintu hoki yang diberikan kepadamu. Kamu datangi pintu itu, kamu masuk ke dalam pintu itu, jebret, semuanya berubah. Dan lihat hasil perubahan yang kamu dapatkan setelah melewati pintu The Wheel of Fortune atau pintu hoki tadi. Ini tiga-tiganya kartu luar biasa ini, guys. Gak ada kartu jelek di sini. Ini sedang kamu jalani ke depannya. Oke. Kita teruskan di fokus. Ada The Four of Cups. Kekalahanmu tadi membuat kamu merasa melepaskan sebuah kesempatan. Six of Wands. The Two of Cups. Oh, satu lagi. Harapannya menjadi kenyataan ya. Hierophant. Ini baunya kayak pernikahan banget deh, guys, karena Hierophant itu juga kartu pernikahan begitu ya. Okay, there is something missing. You have your own principle in life, dan kemudian entah kenapa mungkin ada orang yang tidak bisa mengikuti prinsip tersebut. Kamu kayak merasa punya tanggung jawab supaya dia ikut ke prinsip tersebut. Ternyata dia gagal, dan kamu merasa bersalah karena tidak bisa mengajak dia ke prinsip yang sama. No, guys. Kamu tidak pernah punya tanggung jawab atas hidup siapapun di dunia ini. Kehidupan setiap orang menjadi tanggung jawab pribadinya.
Kesannya itu I'm lost. Aku kalah, aku gagal. Seharusnya aku bisa melakukan ini, tapi ada yang terlepas. Seharusnya aku tetap mendapatkan ini, tapi hilang dari depanku, lepas dari tanganku. Mengingat ini adalah Wheel of Fortune, lepasnya dia dari tanganmu atau lepasnya situasi itu dari tanganmu, itu adalah pintu keberuntunganmu. Karena kamu tidak bisa membawa itu melalui atau melewati the Wheel of Fortune ini. Karena Wheel of Fortune kamu ini inline dengan Hierophant-mu. Berarti siapapun dia atau situasi apapun di masa lalu itu tidak satu prinsip denganmu. Sehingga inilah penyaringnya. Ketika kamu melewati ini, memutuskan melewati Wheel of Fortune ini, yang tidak satu prinsip, yang tidak satu vibes, yang tidak cocok untukmu, harus terlepas dari hidupmu. Ketika itu terlepas, langkahmu lebih ringan. Karena kamu tidak perlu bawa apapun lagi guys di pundakmu. Beban, ketakutan, kesedihan, sakit hati, kecewa. Kamu gak perlu bawa lagi. Harusnya. Tapi karena kamu ngerasa bertanggung jawab atas yang kamu lepaskan tersebut, saat ini perjalananmu jadi lambat. Major Arcana Divine Timing. Ini kartu takdir. Tapi banyak orang yang gak suka kalau aku ngomong takdir dari dengan tarot. Oke, ini memang harus terjadi di dalam hidupmu. Jadi semua bebanmu itu harus terlepas. Bukan karena kamu gak bisa pegang, bukan karena kamu nggak bisa selamatkan. Ingat, bayangkan kamu lagi bawa bagasi guys, dan kemudian kapal goyang-goyang gitu. Itu kan harus dibuang semua ya bagasi. Bukan karena kamu nggak mampu untuk menyelamatkan bagasimu ini, bebanmu ini, apapun itu yang kamu pikul ini. Tapi memang itu harus terlepas dari hidupmu. Dan yang melepaskan bukan kamu. Hierophant please, thank you. What kind of principle? Knight of Pentacles. Three of Pentacles. Two of Pentacles. Satu lagi katanya The Star. Ditambah The Ten of Swords. Kayak gini guys, yang aku tangkap dari kartu ini. Prinsipmu itu milikmu sendiri. Kamu tidak pernah punya prinsip yang sama dengan apapun yang kamu lepaskan di beberapa waktu terakhir. No. Tidak pernah ada kesamaan prinsip, tidak pernah ada kesamaan pendapat. Kabar baiknya adalah kamu stick to your prinsip. Kamu tetap fokus pada prinsipmu. This is the life in my version. Dan kamu gak sadar guys, kamu gak sadar, itu yang membuat mau gak mau, apapun situasi atau siapapun orang yang ada di dekatmu, mau tidak mau harus lepas dari hidupmu. Karena kamu sangat prinsipil sekali. Which is good, I think, because this is the Hierophant. Kalau selama ini kamu berusaha untuk mempertahankan, berarti kamu keluar dari prinsipmu dan kamu merasa gak nyaman melakukan itu. Ketika mempertahankan apapun itu ya guys, orang, situasi, atau apapun itu. Dan akan ada batas kemampuan manusia untuk bertahan dalam keadaan tidak nyaman. Karena kita didesain untuk kayak beradaptasi ataupun mungkin survive ya. Jadi ketika sudah sangat merusak sekali sebuah keadaan, sebuah situasi sudah sangat toksik sekali, mau gak mau kita akan keluar, melompat dari keadaan toksik tersebut. Dan kamu melompatnya tepat kembali ke prinsipmu. Mau gak mau kamu harus meninggalkan semua di belakang. Dan Wheel of Fortune, Divine Timing, dia datang dan pergi tanpa kamu ketahui. Ada keputusan yang kamu buat dan kemudian itu fatal, aku lihat di beberapa waktu sebelumnya. Dan tugasku di sini menyampaikan ke kamu bahwa itu adalah yang terbaik untukmu. That's all. Eight of Cups, yes, leaving something, meninggalkan sesuatu. Beberapa di antara kalian mungkin meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan bisnis, meninggalkan pasangan. But look at this guy, this one guys, this is the Chariot, datang bersama the Eight of Cups dan the Six of Cups. Knight of Swords.
Dan itu penuh perjuangan. Kayak begitu yang terlihat ya, penuh perjuangan. Um, Even berat, hasilnya akan segera kamu panen, akan kamu nikmati. Ya, kapan Ray? Tergantung dari kamu. Kapan kamu akan bisa menganggap bahwa this is not Six of Swords, atau ini bukan pergi dalam keadaan kalah, tapi pergi dalam kemenangan. Karena Six of Swords, opposite-nya adalah the Chariot. Chariot ini udah 2 kali datang. Kalau kamu bisa menganggap keadaanmu saat ini adalah menang, maka kamu akan segera bisa melihat Ace of Cups, the Fool ditambah the Empress ini. Tapi kalau kamu masih tetap menganggap bahwa situasi yang kamu hadapi sekarang adalah kekalahan, maka kamu akan tetap masuk dalam energi kekecewaan tadi. Oke guys, the Two of Pentacles muncul di sini. The Strange, High Priestess, ya, kedepannya nggak akan mudah untukmu, ya, kedepannya tidak akan mudah. The Tower ditambah the Knight of Pentacles. Yang pertama yang membuat tidak mudah adalah jalanmu tidak akan seindah yang kamu bayangkan. Lihat tangga ini rapuh, tapi di sini di jendela ini ada janji baru untukmu dari universe, dari Tuhan, dan itu akan datang dalam bentuk miracle. Miracle inilah yang membuat kamu mampu naik tangga yang sudah rapuh ini. Kalau kamu melihat dari kejauhan seperti sekarang, cara kamu melihat kartu ini, melihat tangga ini, gile, gak akan gua naik itu mah bunuh diri. Ini tinggi, tangganya itu udah kropos, reot-reot, gak akan naik gua. Itu khusus untuk kalian yang tidak percaya pada miracle. Ya, ini tentang kesulitan hidupmu yang kamu hadapi, yang kamu rasa akan tidak mampu kamu jalani. Kamu tidak akan bisa sampai ke garis finish begitu, dan kamu memutuskan menyerah, duduk di sini diam, tidak mendekati tangga ini dan tidak menaikinya. Itu khusus untuk kalian yang tidak percaya pada miracle. Kalau kalian percaya sama miracle, segini pun tangganya, even tidak ada tangga di sini, ketika Tuhan suruh aku datang ke sini dulu. Pasti akan dibukakan jalan. Begitu juga dengan tangga keropos ini. Pasti akan ada cara untuk naik ke atas kalau Tuhan sudah suruh aku datang ke sini. Itu khusus untuk kalian yang percaya pada miracle, karena miracle yang akan menaikkan kalian ke sini, ke jendela baru ini, oke? Makanya aku bilang tadi di 6 bulan ke depan tidak akan mudah ya. Yang pertama tadi dari sisi kamu, apakah kamu masih menganggap ini sebagai sebuah kekalahan atau kemenangan? Kalau kemenangan, kamu akan lebih yakin tentang miracle atau God's plan ini. Tapi kalau seandainya kamu menganggap ini sebagai kekalahan atau kesulitan, maka kamu akan terjebak di masa lalu tentang why, kenapa aku harus melepaskan sesuatu, kenapa aku tidak mampu untuk mengendalikan sesuatu, kenapa aku tidak bisa mengubah sesuatu. Masa lalu ilusi guys, kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi pada masa lalu. Yang bisa mempengaruhi masa depanmu adalah masa sekarang, oke? Apa yang kamu lakukan hari ini itu akan berpengaruh ke masa depan. Tapi masa depan tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh masa lalumu. Because masa lalu it's over, illusion. Tergantung apa yang kamu lakukan saat ini, itu yang akan berpengaruh kepada baik atau buruknya masa depanmu ya. Jadi tadi tergantung ke kamu cepat atau lambatnya kamu bisa merasakan Magician ditambah the Ace of Cups, the Fool, dan the Empress ini. Kalau kamu memutuskan lambat, silahkan, this is your life. Tapi kalau kamu memutuskan mau cepat, monggo, supaya kamu bisa segera merasakan the miracle tadi. Ya, satu hal lagi tentang attraction ini guys, kayak ada bad energy yang datang di sekeliling kalian, memancing kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku lihat energetically ombak besar ini aku rasa tidak bagus, karena seharusnya manusia tidak masuk ke ombak. Sama seperti aku yang di Uluwatu aku bilang itu, seharusnya aku tidak terjun. Iya kan, logiknya begitu. Nah, hati-hati dengan pengaruh-pengaruh negatif yang akan terasa paling kuat di 14 hari, 15 hari ke depan, yang magnetik sekali, sangat-sangat membuat kamu terpesona, tapi itu nggak baik untukmu. Karena itu akan merusak jalanmu menuju tangga busuk, tangga keropos ini tadi, di tempat dimana miraclemu akan ditunjukkan. Oke? Berkuasa penuh atas dirimu. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi kamu, terutama untuk mengatakan bahwa kamu telah kalah dalam sebuah pertempuran. No, kamu menang baby. Kamu menang, karena reason base kamu Wheel of Fortune. Ini yang terbaik untukmu, kamu menang, kamu tidak pernah kalah. Jadi sovereignty ini adalah menguasai dirimu, menjadi penguasa penuh mutlak atas dirimu, dengan tidak membiarkan siapapun mengganggu kamu dalam menjalani your new path to the magical things in your life. Yes? Oke. Kita akan segera lihat pesan full moon untuk ke-12 zodiac sign. I call upon the Almighty God. Aduh, batuk Pak Eko. I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom to come to this reading. Please bless this reading
for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes. Full moon message for all zodiac sign. Thank you very much. Belum. Satu lagi guys. Oke. All by myself. Aku dengar all by myself-nya si siapa itu ya? Celine Dion. All by myself. Mungkin itu lagu favorit kamu? Atau kalau all by myself itu liriknya kayak killing you, buang guys, delete dari playlist kamu. Enggak. Kamu tidak akan all by myself. Just trust me. This is magical things ya. Oke. Kita akan segera mulai dari Earth sign Taurus yang pertama. Ini pesan full moon untuk kamu guys. Ada authenticity. Kamu harus bisa original katanya guys. During this full moon season sampai dengan tanggal 14 ini apa adanya saja ya. Yang original saja katanya Taurus. Kamu tuh nggak usah berkamuflase atau pura-pura gimana begitu, nggak usah. Kalau kamu suka bilang suka. Kalau kamu nggak suka bilang nggak suka ya. Kalau seandainya ini memberatkan bagimu, kamu harus ngomong ini memberatkan ya, karena authenticity ini adalah tentang unik ya, dan ini berkaitan dengan keunikan kamu katanya. Jadi kalau kamu bisa jujur apa adanya mengenai dirimu di selama 14 hari atau 15 hari ke depan, efek dari full moon ini akan terasa maksimal di dalam hidupmu. Oke? Itu pesan untuk Taurus. Kita lanjutkan untuk Virgo guys. Ada uniqueness. Oh, lagi-lagi. Kenapa ya Earth sign pada dapat uniqueness? Apa kalian itu telah berkamuflase gitu supaya tidak menjadi diri kalian yang sendiri? I don't know. Kamu punya keunikan sendiri katanya. Oke? Dan kemudian self honor itu adalah menghargai dirimu ya, atau buat dirimu menjadi berharga. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk membuat dirimu berharga, Virgo, ya. Tentu saja tindakan-tindakan kamu itu harus tindakan-tindakan noble ya guys, untuk membuat dirimu berharga. Noble itu kayak bangsawan begitu, kayak yang dihargai, dihormati. Kalau tindakanmu nggak noble, kamu nggak akan pernah bisa dihargai. Ya. Kamu harus menjadikan dirimu dihargai guys di 15 hari during full moon season kali ini. Ya, kita lanjutkan untuk Capricorn guys. Ada hidden, oke. Ada yang tersembunyi guys, kayak uncover, ditutupi dari kamu, dan kamu masih penasaran. This is not the right time yet. Universe yang tutup untuk kamu. Kamu kayak kebingungan mengenai sesuatu dan kamu pengen cepat tahu. What the hell is that? Begitu. Jangan. 14-15 hari ke depan biar dulu ditutup sampai matang benar. Kamu bayangkan kamu lagi masak sesuatu guys di atas kompor gitu, ada kuali, dan itu kan biasanya ditutup ya biar matangnya sampai ke dalam. Itu yang terjadi di 15 hari ke depan ini. Kalau kamu buka-buka terus tutupnya, itu nanti nggak matang sempurna. Apalagi kalau nggak kamu tutup, bisa mentah di tengahnya. Jadi biarkan semua prosesnya berjalan secara natural katanya. Universe yang masih menutupinya dari kamu, nikmati aja dulu kebingungan ini. Ya, lewat dari 15 hari ke depan ini akan dibuka karena ada uncover untuk kamu. Oke? Take how it resonate to your personal life ya. Karena ini general reading sekali, kamu akan langsung tahu oh yang ini tuh gitu. Kita akan segera teruskan untuk siapa yang berikutnya guys. Ada fire sign yang seksi. Yang pertama ada Aries. Halo Aries, apa kabar? Joy, happy guys. Be joy, be happy. Kalau kartu Joy datang berarti akan menyedihkan ya guys, kurang lebih begitulah ya, akan galau during this full moon season. Oke, maka kamu diminta untuk bisa enjoy, melihat sisi yang bisa membuat kamu happy. Happiness itu guys within, bukan tergantung orang, bukan tergantung situasi, bukan tergantung berapa banyaknya uang kamu, bukan tergantung berapa kerennya pasangan kamu, no. Ya. Kamu yang akan menentukan sendiri situasi apapun yang sedang kamu hadapi, akan kamu jalani dengan happy atau tidak. Pilihlah happy. Yes. Kita teruskan untuk Leo. Gratitude, kalian kurang bersyukur katanya guys. Jadi during this full moon season silakan banyak-banyak bersyukur. Receiving, kamu mungkin akan menerima sesuatu di 14 hari ke depan. Accept. Ya, kayak di retrieve ya. Jadi universe itu kayak jatuhkan sesuatu di depanmu, kamu harus datang ambil. Di sekitar 14 sampai 15 hari ke depan, Leo ya. Dan kemudian setelah kamu dapatkan, thanks God. Kamu harus bersyukur katanya. Ucapkan terima kasih ya, karena itu bagus untukmu. Apapun yang akan kamu terima itu baik untukmu. Oke.
Lanjut guys, untuk Sagittarius ada adventure, ini petualangan. Ada laughter, kemudian spontaneous, nature, dan renewal. Ada renewal, ada itu perbaikan ya guys, kayak diperbaharui atau direjuvenasi begitu. Laughter itu kayak tertawa, senang ya. Adventure itu kayak petualangan. Di 6 bulan ke depan akan terasa sangat menarik sekali. Petualangan itu kan selalu menarik karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi kan hidupmu itu seperti sebuah petualangan katanya. Kamu nggak perlu terlalu memikirkan nanti ada apa, bagaimana kalau begini, nggak. During this full moon season, 14 hari, 15 hari, jadikan hidupmu sebagai petualangan katanya supaya bisa mendapatkan efek terbaik dari super blue moon ini, oke? Kita akan teruskan untuk air sign guys. Yang pertama ada Libra, ada curiosity. Kamu akan penasaran katanya di 14-15 hari ke depan mengenai sesuatu. Experience, play, uncover, dan ask. Tanyakan. Jangan diam-diam katanya Libra, oke? Kamu harus bertanya supaya kamu tidak penasaran. Kemungkinan kamu mau bertanya, kamu masih gadis atau janda? Atau kamu itu sudah punya pasangan atau belum, pengen bertanya begitu ke seseorang, kamu tanyakan. Are you available or not? Kamu tanyakan. Ya, jadi jangan dipendam dalam bentuk rasa penasaran. During this full moon season adalah momen yang tepat untuk menanyakan atau memuaskan rasa penasaranmu ya. Oke, kita teruskan untuk Gemini guys, Gemini. Oke, ada crystalline, energy, wonder, alive, dan kemudian beauty. Kayak ada dorongan yang kuat dari dirimu mengenai siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu akan memahami tentang your inner power, Gemini. Kamu nggak nyangka kalau ternyata kamu sekuat ini begitu. Super blue moon energy ini akan membuat kamu, oh my god, ternyata aku sangat kuat sekali begitu ya. Oke, and then do the action katanya guys. Itu kekuatan kamu itu bukan karena kebetulan dikasih tahu ke kamu di 2 minggu ke depan ini ya, selama full moon season ini. No, memang ini waktu yang tepat. Kekuatan diangkat, ditunjukkan, kamu dibuat sadar dengan kekuatanmu untuk melakukan sesuatu. Do it. Ya, karena extra power itu tidak akan selamanya ada padamu. Yes. Kita teruskan untuk Aquarius guys. Ada knowing, oke, divination, converse, energy, dan kemudian free will. Entah kenapa aku lihat perempuan ini nangis ya nggak sih guys? Kamu lihat dia nangis nggak sih Aquarius? Oke, knowing itu mengetahui sesuatu. Ada informasi yang akan kamu dapatkan guys, atau ada kebenaran yang akan terbuka untuk kamu di 2 minggu ke depan, 14-15 hari ke depan. Dan itu mungkin akan menyedihkan kamu untuk sementara waktu. Tapi katanya divination datang di sini, kamu sudah menduga itu guys. Kamu sudah membayangkan itu sebenarnya ya. Jadi nggak usah terlalu, aduh jahat banget gue. Jadi nggak usah terlalu terbawa emotion. Aku mau bilang jangan. aku mau bilang jangan terlalu lebay gitu, enggak. Jangan terlalu terbawa emotion katanya, karena ada free will juga muncul di sini. Kayak itu akan membebaskanmu, atau ada kebebasan yang kamu dapatkan, atau kamu bebas untuk membuat keputusan setelah mengetahui kebenaran tersebut, kayak begitu. Jadi jangan lihat sisi sedihnya, tapi lihat outputnya. Berikutnya apa yang bisa kamu lakukan dari kebenaran yang terungkap tersebut. Oke, pasti ada. Pasti ada tujuan kebenaran diungkapkan untukmu, Aquarius. Oke. Kita akan teruskan untuk water sign guys. Yang pertama ada Cancer ya. Halo Cancer. Expansion katanya di sini, ritual, dance, kemudian fast, dan fire. Fire itu adalah simbol dari apa ya guys? Passion ya, semangat, dan kemudian ritual, dance, fast, dan fire ini kayak ada yang dirayakan, ada yang dibesar-besarkan. Kamu mungkin akan membuat kondangan di 14 atau 15 hari ke depan, atau kamu akan merayakan sesuatu katanya guys. Dan itu adalah waktu yang tepat ya. Jadi kalau kamu kayak sedang merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan kayak besar-besaran begitu, kapan ya waktu yang tepat begitu. Nah, during this super blue moon season, 14 hari ke depan sampai 15 hari ke depan adalah waktu yang paling tepat katanya. Cancer kayak mau pesta pora deh. Oke, kita teruskan untuk Scorpio guys. Ada sovereign. Oke. Ini sama seperti kartu yang ini tadi ya. Scorpio, kemungkinan besar kamu juga akan diminta untuk menguasai atau take full control of your life. Ada ascension, transformation. Oke, transformation itu kartu the dead, itu kartunya Scorpio ya guys. Dan kemudian visualization dan sacred. Untuk bisa kayak taking full control of your life ini, kamu harus bisa membayangkan kira-kira kehidupan seperti apa yang kamu inginkan. Jangan sampai kamu kayak mau taking control of your life, tapi kamu nggak tahu hidup kamu itu mau kamu bawa kemana.
Oke. Oke, kan ada transformation dan ascension katanya di sini guys. Ini bukan yang kecil-kecil kayaknya. Yang sedang kamu manifestasikan di dalam hidupmu itu bukan yang kecil-kecil. Oke, silahkan kamu bayangkan, kamu visualisasikan, dan kemudian ada kesempatan untuk mewujudkannya during this super blue moon season. Oke. Oke, dan ini adalah kartu untuk Pisces guys. Aku tidak tahu ini apa dan kamu juga tidak tahu ini apa Pisces, karena ini akan tetap tertutup dan kita bahas di video extended ya guys. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan full moon untuk periode 31 Agustus sampai dengan 14 September 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.